Nah, ini tuh istimewanya puisi ini tuh kan kayak ditulis dan diterbitkannya itu Sebelum dan kayak setelah. iya, Oh, sebelum dan setelah kemerdekaan gitu. Jadi melihat mataku tenang menutup dan bibirku berbunga senyum. Di sini jatuh sama artinya dengan bertambah kukuh berdiri. Jadi kayak jatuh itu kayak pembelajaran baru, dapat ilmu baru biar dia bisa bangkit lagi dan ketemu lagi dengan saya Jo dan partner saya Sam kembali lagi di channel Jam Pulang. Channel ini disusun, dibuat dan diproduksi setelah Jam Pulang dengan harapan kita tetap bermanfaat setelah Jam Pulang. Amin. Oke, jadi teman-teman kita punya segmen baru lagi nih. Tiap video ada segmen baru ya. Iya. Jadi Nggak apa. ini sebenarnya udah ada sebelumnya, cuma kita kasih nama aja. Iya, baru kita bikinin wadah baru ya. Oke, namanya Diseksi Arti. Wes, diseksi arti apa tuh? Itu kita akan membedah puisi ya. Nah, di segmen Diseksi Arti kita akan membedah puisi yang kira-kira menarik untuk dibicarakan. Nah, kali ini ada puisi dari Sam, dari siapa ini yang mau dibawakan? Kali ini kayaknya mau ngobrolin puisi ya, salah satu puisi favoritku dulu waktu masih zaman sekolah. Ini judulnya adalah Kalah dan Menang Kalah dan Menang. Oke, dari Sultan Takdir Ali Syahbana. Oke, pernah dengar nih sepertinya. Iya ya, kayaknya cukup terkenal Oke, ya. kali ini mungkin kita jangan buru-buru langsung baca ya. Mungkin kasih tahu sedikit background atau latar belakang dari puisi ini. Nah, puisi ini itu ditulis oleh Sultan Takdir Ali Syahbana pada tanggal 4 Mei 1944. Nah, mau merdeka ya? iya, sebelum ya dekat-dekat sebelum merdeka lah ya. Dan diterbitkan juga dalam majalah Pembangunan pada 23 Desember 1945 setelah kemerdekaan ya. Terbitnya setelah ya? Nah, ini tuh istimewanya puisi ini tuh kan kayak ditulis dan diterbitkannya itu Sebelum kayak dan setelah. iya, sebelum dan setelah kemerdekaan gitu. Jadi kayak bener-bener puisi yang kebangkitan banget rasanya, nasionalis gitu. Oke, ini udah kita dapat backgroundnya supaya lebih dapat vibe-nya lagi. Boleh nih dibacain puisinya. Oh iya, tambahan dikit ya. Oh, boleh apa? Jadi puisi ini tuh dianggap sebagai puisi yang memiliki visi revolusioner. Visi revolusioner. Karena Jadi membangkitkan membawa semangat revolusi ya. benar, karena membangkitkan semangat kebangkitan nasional, sama puisi ini juga menggugah semangat agar bangsa Indonesia itu mengupload dia. Mengupload menggugah dia menggugah semangat agar bangsa Indonesia itu berdiri tegak dan kokoh untuk mengalahkan para penjajah gitu. Nah, Oke, boleh dibacakan puisinya. Puisinya ya. Oke, jadi puisinya itu tadi Kalah dan Menang ya. Kalah dan Menang, karya Sultan Takdir Ali Syahbana. Tidak, bagiku tidak ada kalah dan menang. Sebab kuputuskan bahwa kemenangan adalah pasti untukku saja. Kalah tinggal pada mereka yang lain, yang mengeluh bila terjatuh, yang menangis bila teriris, yang berjalan berputar-putar dalam belantara. Di padang lantang yang kutempuh ini, aku tak mungkin dikalahkan. Sebab di sini jatuh sama artinya dengan bertambah kukuh berdiri. Tiap-tiap pukulan yang dipukulkan berbalik berlipat ganda kepada si pemukul. Malahan algojoku sekalipun yang akan menceraikan. Kepala dari badanku akan terpancung sendiri seumur hidupnya. Melihat mataku tenang menutup dan bibirku berbunga senyum. Kalau yang aku rasain ini feel-nya sangat percaya diri ya, kental banget percaya dirinya ya. Gimana kalau menurut Sam ini? Karena ini puisi memang disusun dalam rangka melawan penjajahan ya, jadi memang terasa banget nuansa keberaniannya. Ya, kental banget nuansa optimisnya. Nah, di sini tuh kan ada kata-kata tidak, bagiku tidak ada kalah dan menang.
karena memang Udah satu-satunya jelas ya iya, bagi dia ya. karena satu-satunya yang Kemenangan. yang dia tentukan hanyalah kemenangan gitu. Sebab kuputuskan bahwa kemenangan sudah nggak ada Pasti. nggak ada Jadi kata bahkan kalah. disebut nih sudah pasti untukku. Iya, sudah nggak ada kata kalah gitu. Nah, meskipun ini itu sebenarnya puisi yang dituliskan untuk masa-masa perjuangan ya, tapi aku tuh merasakan puisi ini tuh juga bisa relevan gitu untuk kehidupan karena kehidupan sekarang pun juga nggak jauh-jauh beda dari perjuangan ya. Karena kita selalu berjuang terus sebenarnya ya. Seenggaknya untuk diri kita sendiri, untuk kehidupan sehari-hari kayak gitu. Jadi ya masih bisa lah relevan untuk dijadikan semangat untuk menghadapi hari-hari kita ya. Benar. Jadi kita juga harus punya pola pikir yang kayak gini ya, yang dengan kayak kepercayaan diri yang tinggi, dengan keyakinan penuh bahwa kita bisa melalui ini semua. Padahal ini kan ditulis sebelum merdeka kan? sebelum merdeka padahal. Wow. Jadi sudah sangat yakin untuk kemerdekaan akan dekat. Nah, beliau kan juga bilang gini ya, kalah tinggal pada mereka yang lain. Nah, mereka yang lain tuh siapa? Yang mengeluh bila terjatuh, yang menangis bila teriris, yang berjalan berputar-putar dalam belantara. Jadi buat mereka-mereka yang memang notabene kayaknya mudah menyerah ya, kayak mengeluh, menangis ya, bahkan berputar kayak orang bingung ya. Iya, bingung atau mungkin nggak mau cari solusi terbaik ya, makanya berputar-putar dalam belantara gitu. Nah, di padang lantang yang kutempuh ini, nah ini kan berarti adalah medan perangnya. Medan perangnya seolah ya. Aku tidak mungkin dikalahkan. Jadi di medan perang yang berat itu aja beliaunya sangat percaya diri ya untuk tidak akan pernah dikalahkan gitu. Sebab di sini, nah ini juga salah satu kalimat yang aku suka ya. Sebab di sini jatuh sama artinya dengan bertambah kukuh berdiri. Jadi kayak jatuh itu kayak pembelajaran baru, dapat ilmu baru, biar dia bisa bangkit lagi dan lebih kukuh malah saat berdiri lagi gitu. Semakin jatuh malah semakin kuat ya. Jadi semakin bertambah jatuh, semakin tambah kukuh lagi dia berdirinya. Ini juga relate juga nih untuk kehidupan yang akhir-akhir ini ya. Sekarang ini maksudnya. Nah, tiap pukulan yang dipukulkan berlipat ganda kepada si pemukul. Ya, mirip ya sama sebelumnya ya. Benar, mirip-mirip lah ya artinya, kayaknya semakin menegaskan. Malahan algojoku sekalipun yang akan menceraikan kepalaku dari badanku. Jadi satu-satunya yang bisa mengalahkan dia ya dirinya sendiri ya. Algojonya sendiri gitu. Akan terpancung sendiri seumur hidupnya. Maksudnya yang bahkan algojonya pun akan terpancung sendiri gitu. Kayak berbalik tadi. Iya benar. Melihat mataku tenang menutup dan bibirku berbunga senyum. Ini kayak benar-benar ini ya, ke optimisan yang powerful banget loh ya. Melihat mataku tenang menutup, bibirku berbunga senyum. Padahal ini lagi di medan perang kan, matanya tuh tertutup gitu, dan dia tersenyum. Ya kan, padahal ini kan latar belakangnya adalah di medan perang. Betapa dia mengajarkan untuk tetap tenang dalam segala kondisi ya, bahkan di medan perang sekalipun. Benar banget, mantap ya. Gila sih, jadi emang puisinya itu ternyata nggak cuma cocok untuk memperingati kemerdekaan aja ya, karena sangat relate dengan apa yang kita alami sehari-hari ya, bahwa perjuangan itu akan selalu ada dari hari ke hari. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih, ngerasa relate gak ya dengan sama puisi ini? Tersentuh gak? Atau bisa jadi motivasi kalian gak untuk menghadapi hari-hari? Gimana kalian memaknai ini? Boleh ya ditulis di... Iya, boleh banget. Atau kalian juga bisa nih ngirim rekomendasi puisi favorit kalian ke IG kita bisa di jam pulang 17.00 atau tulis aja di kolom komentar bisa ya. Benar, bisa banget. Nah, kalau kalian mau dengerin obrolan kita lagi tentang puisi, jangan lupa untuk subscribe ya. Sekian dulu jam pulang kali ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Semoga video ini bisa mengisi waktu luang di jam pulang kalian. Sampai jumpa di jam pulang selanjutnya.